Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Saswana Yusuf dengan NIM terakhir 120. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi efektif dalam pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan. Nah, jadi di materi pertama ini saya akan membahas tentang penguatan kurikulum pendidikan keagamaan. Nah, jadi dalam penguatan kurikulum pendidikan keagamaan menjadi langkah dasar yang sangat penting dalam meningkatkan mutu TPQ dan madrasah diniyah. Nah, kurikulum yang baik harus disusun sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, sehingga materi tidak terlalu berat namun tetap memberikan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar keagamaan. Pada tingkat dasar, fokus utama biasanya meliputi tahsin dan tahfidz Al-Quran, pengenalan fikih sederhana seperti tata cara wudhu dan sholat, serta penanaman akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, isi materi metode pembelajaran juga perlu dirancang agar menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui permainan edukatif, cerita, demonstrasi, ibadah, dan praktek langsung. Dengan kurikulum yang terstruktur dan metode yang sesuai, proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan kecintaan anak terhadap ilmu agama. Untuk yang kedua, yakni penguatan manajemen kelembagaan. Nah, penguatan manajemen kelembagaan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu TPQ madrasah diniyah. Nah, lembaga yang dikelola dengan baik akan memiliki arah kerja yang jelas, pembagian tugas yang teratur, serta sistem administrasi yang rapi. Manajemen kelembagaan yang kuat dimulai dari menyusun organisasi yang terarah, di mana setiap pengurus memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, seperti ketua, sekretaris, bendahara, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan bidang hubungan masyarakat. Administrasi lembaga juga perlu ditata secara profesional, termasuk pendataan peserta didik, jadwal kegiatan, pencatatan keuangan, arsip kegiatan, hingga laporan berkala. Nah, selain itu, komunikasi internal antara guru, pengurus, dan orang tua harus berjalan secara efektif agar setiap program dapat dipahami dan didukung bersama. Nah, dengan adanya manajemen yang transparan, terencana, dan terbuka terhadap evaluasi, TPQ dan madrasah diniyah dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya yakni ada optimalisasi sarana dan prasarana. Nah, optimalisasi sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran di TPQ dan madrasah diniyah. Nah, lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan aman membantu peserta didik lebih fokus dan semangat dalam mempelajari materi keagamaan. Ruang belajar yang memadai, pencahayaan cukup, ventilasi baik, serta kebersihan lingkungan menjadi elemen dasar yang harus diperhatikan. Selain itu, ketersediaan sarana pembelajaran seperti mushaf Al-Quran yang layak, buku-buku fikih dan akhlak, papan tulis, alat peraga ibadah, serta media visual seperti gambar tata cara wudhu dan atau sholat dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Nah, di era sekarang
pemanfaatan teknologi sederhana seperti speaker, LCD, proyektor, atau aplikasi belajar Al-Quran juga dapat menunjang proses pembelajaran agar lebih interaktif dan menarik. Ketika saran dan prasarana dikelola dengan baik dan terus diperbarui sesuai kebutuhan, maka kualitas pembelajaran di TPQ dan madrasah diniyah akan meningkat. Nah, dan siswa dapat menerima pendidikan keagamaan dengan lebih efektif. Untuk materi yang selanjutnya yakni penguatan lingkungan religius dan budaya akhlak. Nah, jadi penguatan lingkungan religius dan budaya akhlak merupakan langkah penting dalam membentuk karakter peserta didik di TPQ dan madrasah diniyah. Lingkungan belajar yang syarat dengan nilai-nilai keislaman membuat anak terbiasa berperilaku sesuai ajaran agama, bukan hanya saat belajar tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya ini dapat dimulai dengan membiasakan peserta didik mengucapkan salam, menjaga kebersihan, menghormati guru, serta menampilkan sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Pembiasaan ibadah juga sangat penting, seperti membaca doa harian, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan hafalan rutin. Guru memiliki peran sebagai teladan utama dalam cara bicara, berpakaian, bersikap, dan berinteraksi akan menjadi contoh nyata bagi anak atau peserta didik. Nah, ketika budaya akhlak ditegakkan secara konsisten dan didukung suasana religius yang kondusif, lembaga akan mampu menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pribadi yang kuat. Nah, untuk selanjutnya yakni evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran juga merupakan sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa TPQ dan madrasah diniyah berjalan sesuai tujuan dan terus mengalami peningkatan kualitas. Nah, evaluasi ini mencakup penilaian kemampuan peserta didik seperti membaca Al-Quran, memahami dasar-dasar fikih, dan pengalaman akhlak sehari-hari. Nah, selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan pada kinerja guru yang melalui proses observasi, peninjauan metode mengajar, serta kemampuan guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Nah, lembaga dapat melibatkan orang tua melalui survei kepuasan untuk mengetahui sejauh mana layanan pendidik memenuhi harapan mereka. Hasil evaluasi bukan hanya untuk menyalahkan, tetapi menjadi dasar perbaikan program, penyempurnaan kurikulum, dan meningkatkan manajemen kelembagaan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin dan terbuka, TPQ dan Madin dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, sehingga mutu pendidikan keagamaan tetap terjaga dan semakin baik di waktu ke waktu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.